Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai adab khuruj ilal masjid. Jadi dari proses awal mulai bangun tidur, ke kamar mandi, wudhu, mungkin yang punya hadas besar yang mandi selesai baru ke masjid, kan ya begitu. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Adabul khuruj ila masjid. Fa idza faraqta min taharatika, kalau kamu sudah selesai semua, proses dari kamar mandi, wudu semua selesai sebagaimana yang kemarin-kemarin. Fasholli fi baitika raka'ataini subuh. Maka salatlah kamu di rumah kamu 2 rakaat subuh. In kana al-fajru qad tala'a, apabila fajar telah keluar. Lah, orang itu terjadi sengketa. Yang dikatakan dalam hadis raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu apakah setelah adzan atau sebelum adzan? Emang di kitab keterangannya 2, Pak. Ya. Lah, kalau di sini dikatakan apabila kamu telah selesai dalam bersuci, sudah selesai dari bersuci, sholatlah 2 rakaat apabila fajar sudah keluar. Lah, fajar kalau sudah keluar tandanya sudah masuk waktu subuh, itu ceritanya gitu. Makanya orang ada yang sholatnya itu nggak ada ba'diyatannya, seperti habis asar atau subuh lah, nggak ada ba'diyatan subuh, kan nggak ada ba'diyatan asar. Makanya niatnya itu usoli sunatal asri, usoli sunatal fajr subuh, bukan qobliyatul subuh, karena nggak ada ba'diyatannya. Sebagian kitab tuh begitu, ya. Jadi jangan niat sebagian kitab sunatul asri, sunnah asar, bukan qobliyatul asar, karena nggak ada ba'diyatnya gitu. Karena yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajja ila masjid. Kesimpulannya saja. Adzan subuh. Lah ini sholat 2 rakaat, Pak. Jangan sampai ditinggalkan sholat 2 rakaat. Orang menyamakan 2 rakaat fajar. Loh, kenapa kok gak boleh ditinggalkan? Ganjarannya seabrek-abrek pahalanya. Makanya dunia sama akhirat itu kalau dibandingkan gak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada bandingannya. Bapak itu kalau di desa sebagian orang itu naruh bambu atau besi bolong terus dikasih pecut. Tahu pecut? Nah, buat apa ini? Ini buat medeni, buat nakut-nakuti anaknya. Kalau orang tuanya bilang, anakku, kamu sekarang pergi ke musola, pergi ke masjid sana.
pergi ngaji, males anaknya. No, lihat no, mau dipecut, ya pecut dong, ya pecut, ya dipecut medeni, ya itu nakut-nakutin. Ternyata ini ada Pak, ajaran seperti itu ada, walaupun sinyalnya lemah tapi ada pecut. Persiapan untuk apa? Muru auladakum bisolah wa abna usab. Perintahkan tuh anak untuk sholat umur 7 tahun dan pukullah umur 10 tahun. Ini buat medeni. Nah, apa hubungannya dengan pecut? Pengajian ini loh pagi-pagi ini loh Pak. Hubungannya dengan pecut itu apa? Dalam riwayat la mau diusut fil jannah, tempat pecut itu di surga, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dunia seisinya. Ini tempat pecutnya doang. Jadi bandingannya dunia akhirat itu nggak imbang. Begitu juga dikatakan jangan pernah meninggalkan sholat 2 rakaat fajar, terutama 50 tahun ke atas. Loh kalau 40 tahun ke atas mungkin masih merasa masih muda. Kalau 40 kan masih muda Pak. 50 dah. Apalagi yang kena asam urat. Loh iya, mulai kena diabetes, kencing manis, itu mulai jangan tinggal. Kenapa? Raka'atainil fajri, 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Loh kalau 2 rakaat fajar sudah karuan, ini tempat pecut. Tempat pecut lah mau diusab fil jannah. Riwayat tempat pecut di surga lebih bagus dari dunia seisinya. Loh, jadi bandingannya akhirat sama dunia ini gak ada apa-apanya Pak. Maka benar Quran mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, itu benar. Jadi gak ada bandingannya sama sekali. Nah sekarang ini wala tada'i sholat fil jamaah la siyama subuh. Kata Imam Ghazali, jangan pernah Anda meninggalkan sholat jamaah terutama subuh. Nih kayak bapak-bapak ini kan sholat subuh. Loh, kenapa? Ganjarannya seabrek-abrek. Jadi sama-sama sholat, tapi itu nilainya beda-beda Pak. Subuh yang paling hafidhu ala sholawat wa sholawatil wusta. Kan gitu. Wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat tengah. Sholat tengah memang sengketa. Ada yang bilang asar, tapi juga ada yang bilang subuh. Sholat tengah itu sholat subuh. Berikan dia kedudukan lebih penting daripada sholat-sholat yang lain. Kelihatannya cuma dikit 2 rakaat, tapi nilainya seabrek-abrek loh. Kenapa? Inna qiraatal fajri kana masyhuda. Karena hanya subuh yang disaksikan malaikat. Di malaikat itu gantian sama malaikat malam, malaikat siang. Ketemunya di sholat subuh. Ketika malaikat yang malam itu naik, ketemu malaikat yang turun, tanya, dalam kondisi apa kamu tinggalkan Bapak Sugondo, umpamanya namanya Sugondo nih. Pak Gondo, Pak Gendon, dalam kamu tinggalkan apa? Jawabannya dalam keadaan sholat subuh. Inna qiraatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh dijadikan malaikat. Loh ya apa? Barang siapa sholat subuh jamaah, terutama jamaah, fahuwa fi dimatillah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak, Hajjaj bin Yusuf itu ketika lahir terjadi gerhana matahari. Dan di hari itu juga wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geger, kenapa kok terjadi gerhana? Seakan-akan matahari ikut bersedih atas kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak gitu. Nabi ceramah pidato. Inna samsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan 2 tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifu li mauti ahadin wala li hayatih. Enggak akan gerhana sebab kematian seseorang dan juga tidak akan gerhana sebab lahirnya seseorang. Wafatnya siapa di hari itu? Sayyidina Ibrahim. Lahirnya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah hubungannya apa dengan Hajjaj bin Yusuf itu gubernur Pak di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Kejamnya luar biasa. Tukang penggal, bukan penggal wedhus atau penggal sapi, tapi penggal kepala. Tapi dia kalau mau eksekusi ditanyain dulu. Yang mau dieksekusi, yang mau dibunuh ini tanyain dulu. Kamu sholat subuh gak? Sholat subuh, jamaah. Tidak jadi. Gak jadi mengeksekusi hari itu.
Tapi begitu tangi kawanan, bangunnya siang, habis dah kepalanya lepas dah. Ditanya dulu, kamu sholat subuh nggak? Sholat subuh, jamaah. Eksekusi ditunda gara-gara sholat subuh. Kenapa? Karena bang, sholat subuh dibagi bahwa fidimatillah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak kepengen dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa, ya sholat subuh jangan ditinggalkan, terutama jamaah. Nilainya gitu. Satu lagi Pak, ini sudah pernah saya sampaikan, mungkin Bapak lupa. Kalau kita baca Sahih Muslim ya, terutama bab terakhir, bab fitan. Hadis Sahih Muslim, bab terakhir, bab fitnah. Besok, ini sudah pernah saya terangkan. Orang Islam akan menang. Nah, kalau sekarang Palestina diinjak-injak sama Israel. Ya. Bahkan kalau lihat di Google, pesta Palestina kagak ada. Hilang. Nah, Google itu Yahudi. Jadi pesta Palestina hilang. Ya kan? Yang ada Israel. Aslinya Israel yang nggak ada, karena itu nggak pernah ada negara itu. Itu kan negara penjajah sampai sekarang, ya kan? Kan gitu. Kalau Bapak baca UUD 45, UUD Undang-Undang Dasar 45, itu kan di antara kata-katanya menghilangkan penjajahan. Tapi nyatanya penjajahan di muka bumi masih ada. Mana itu loh? Kalau kita dulu kan pernah dijajah oleh bangsa Walanda. Nah, ini masih Yahudi masih jajah. Ya. Bangsa Walanda, Yahudi sekarang Yahudi. Lah, apa hubungannya? Ya. Tapi nanti dalam Sahih Muslim orang Islam akan menang di akhir zaman, tapi Pak sampai Yahudi ketakutan sembunyi di balik pepohonan yang ada, pohon pisang, pohon jamblang, kesemek, iya Pak, dondong, itu pisang batu segala macam. Jamblang, itu pohon jamblang bilang, hei Muslim, nih ada Yahudi belakangku, bunuh. Semua ngomong ilah sajaratul gorgot kecuali pohon gorgot. Pohon gorgot itu saya kira kaktus, ternyata bukan. Kalau kita lihat di Google, pohon gorgot itu kayak ini. Nah ini pohon-pohon ini dipelihara di Israel Pak. Orang Yahudi tahu hanya pohon ini yang bisa melindungi dia. Loh. Nah apa hubungannya? Sholat pendeta Yahudi Amerika ditanya, apa kamu percaya kamu dengan apa yang dikatakan nabinya orang Islam? Pak, ada kamus bahasa Arab namanya Munjid, tapi yang ngarang orang kafir, orang Kristen. Kamus bahasa Arab, orang kafir yang ngarang, bukan orang Islam. Kamus tebel bahasa Arab. Pas nyebut Muhammad Rasulullah, Muhammad ini, apa kata dia? Nabiun Islam, nabinya orang Islam. Karena dia gak beriman, dia kafir. Tapi ngarang kamus gede namanya Munjid. Jadi kamus Munjid bahasa Arab itu yang ngarang orang kafir Nasrani. Loh ya apa? Itu kan digunakan di pesantren-pesantren biasanya kalau di kuliah-kuliahan untuk menerjemahkan bahasa itu. Muhammad Nabiun Islam. Karena dia gak percaya, dia orang kafir. Itu masalahnya. Lah akibatnya. Hei pendeta, ini terakhir Pak ya. Ini terakhir Pak, saya lihat jam. Hei pendeta, apa kamu percaya dengan apa yang dikatakan nabinya orang Islam? Kalau Yahudi besok di akhir zaman akan kalah. Saya percaya. Loh, tapi masih jauh. Gitu. Iya percaya. Saya kira mengalami penurunan Pak. Nah iya. Loh ini kok turun derajat, ini kok jadi air putih. Lah iya. Ya alhamdulillah kembali semula kan agak gairah sedikit, lemes Pak pagi-pagi air putih. Kita terus gitu. Hei, saya percaya, cuma masih jauh. Saya percaya kalau Yahudi akan kalah di akhir zaman. Sekarang menang. Hatta di PBB menang terus, vetonya menang. Terutama Amerika yang dukung. Amerika sama aja. Jadi Pak nggak pernah ada presiden Amerika kecuali didukung Yahudi. Jadi mau cari presiden kayak apa di Amerika, tetap akan mendukung kebijaksanaan Israel. Itu tuh. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apapun itu presiden Amerika, karena tidak akan menang kecuali melalui lobby-lobby Yahudi. Jadi saya ulang lagi,
Mau cari presiden Amerika kayak apa, tetap mendukung kebijaksanaan Israel, tetap. Ya saya percaya, cuma jauh. Kapan? Kalau nanti orang Islam sholat subuhnya kayak sholat Jumat baru, itu akan menang, loh Pak. Kalau orang Islam sholat subuhnya kayak sholat Jumat masih penuh, akan menang. Loh, kemarin saya sudah sempat senang Pak, kan ada slogan-slogan gerakan sholat subuh berjamaah, tapi hilang. Ya kan kemarin sholat subuh itu kekuatan, sholat subuh adalah power, itu hilang sekarang Pak. Masih ada di perapatan itu tulisannya doang, sholat subuh berjamaah kemarin kan. Jadi kalau orang Islam sholat subuhnya kayak apa? Kayak sholat Jumat itu baru menang. Kalau enggak ya enggak loh. Iya loh itu. Memang maghrib banyak. Nabi gak bilang maghrib, subuh. Yahudinya gak bilang maghrib. Kalau maghrib banyak, ya kan? Di balik subuh mengkeret, terutama di desa-desa yang adzan yaitu, yang qomat yaitu, yang imami yaitu, yang doa yaitu. Loh iya, itu pun sudah aki-aki, kan gitu. Nah. Ya. Maksud saya berharap jangan sampai ada penurunan, Pak. Ya iya. Saya pernah ngisi kultum subuh begini di Masjid Mujahidin di Ciketing. Nah, kok air aqua senep Pak, tahu senep. Perut tersenep tuh. Loh kenapa kok sholat subuh? Ini terakhir Pak, kalau saya potong nanggung. Masalahnya fa sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi. Masalahnya sholat jamaah, terutama subuh lebih itu nilainya lebih tinggi dengan 27 derajat. Nah, fa in kunta tatasahal fi misyahara bi hadar kalau kamu ngentengin, terus apa gunanya selama ini kamu ngaji loh? Terutama murid-murid, gunanya kamu ngaji itu apa? Kalau kamu ngenteng, kalau urusan dunia untung 2.000, 1.000 dikejar Pak. Hah? Ngejar ke Cikarang sampai untung cuma 2.000. Lalu kalau kamu ngentengin sholat jamaah ya, terutama subuh. Terus apa gunanya kamu belajar itu selama ini? Apa gunanya kamu ngaji? Ya setiap ngaji dia dengar dari ustadznya, dari mubaleknya, dari kiainya, sholat subuh, sholat jamaah lebih unggul daripada sholat subuh dengan 27 derajat. Tapi nyatanya nggak pernah sholat jamaah, nggak sholat subuh umpamanya. Kenapa? Terakhir saya tutup fa inna samaratul ilm al amalu, karena buahnya ilmu itu yang ngamalin tadi gitu. Ceritanya kayak gitu, padahal tuh ngaji melulu tapi nggak pernah sholat jamaah. Majlis taklim sholat, tapi jamaahnya enggak. Itu subuhnya kesiangan terus gunanya apa selama ini muter-muter Pak itu apa cari gorengan doang kan ya begitu. Kan ya begitu, itu ceritanya begitu. Ya, terus bagaimana selanjutnya? Di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.